Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Sebelum kita mengulik lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu perjanjian internasional. Jadi yang dimaksud dari perjanjian internasional di sini adalah sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun antar sesama organisasi. Jadi dalam hal ini, ketika yang melakukan pengesahan sebuah perjanjian salah satu yang bukan termaksud dari subjek hukum internasional, maka perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan sah sebagai perjanjian internasional. Sebagai contoh, perjanjian yang dilakukan antar individu dengan badan hukum dari negara yang berbeda tidak bisa dikatakan perjanjian internasional, walaupun unsur lintas negara di dalamnya mereka sama. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties pada tahun 1969. Perjanjian internasional didefinisikan pada pasal 2 Vienna Convention on the Law of Treaties 69, yaitu suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau bahkan lebih yang berkaitan dengan bentuk penamaan apapun. Jadi dari definisi perjanjian internasional juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, yaitu terletak pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Selain itu juga dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional juga mengatur definisi dari perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang publik. Jadi ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat suatu perjanjian internasional. Jadi tidak sembarang kita membuat perjanjian internasional, pasti ada syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur tertentu dalam pembuatan suatu perjanjian internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional harus berbentuk tertulis. Mengapa harus berbentuk tertulis? Dikarenakan dalam membuat suatu perjanjian internasional harus mempunyai bukti yang otentik, bukti yang kuat, yaitu dengan cara berbentuk tertulis. Dalam hal ini supaya membuktikan bahwa negara-negara tersebut menyetujui perjanjian atau membuat suatu perjanjian internasional dalam hal bukti yang otentik, yaitu tertulis. Yang kedua, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional. Dalam hal ini, perjanjian internasional memang harus diatur oleh hukum internasional. Pasalnya, perjanjian internasional ini mengaitkan
kedua negara, bahkan lebih negara yang membuat perjanjian internasional tersebut, sehingga dalam hal ini negara-negara tersebut memiliki hak dan kewenangan yang membuat melahirkan sebuah akibat hukum yang justru itu harus dikontrol oleh hukum internasional. Dan yang ketiga adalah perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Pada prinsipnya dalam membuat sebuah perjanjian biasa, tentu harus menentukan sebuah objek apa yang menjadi pandangan pertama untuk dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini juga sama dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional juga harus mempunyai objek tujuan dari isi dari perjanjian tersebut. Biasanya objek ini dijadikan nama dari perjanjian tersebut, seperti perjanjian Piagam PBB itu merupakan objek dari perjanjian internasional, mengingat dalam perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis penggunaan nama. Berikutnya kita masuk ke bentuk perjanjian internasional. Bentuk perjanjian internasional didasari pada dua bentuk perjanjian yang tidak boleh dipisahkan, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Jadi perjanjian internasional yang tidak tertulis merupakan perjanjian non formal karena tidak mengambil kesepakatan atau perjanjian, hanya dilakukan secara lisan dan dilaksanakan secara sepihak atau timbal balik antar kepala negara, kepala pemerintah atau menteri luar negeri. Namun perjanjian model ini jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum dari sebuah perjanjian tersebut, meskipun kekuatan mengikatnya setara dengan yang tertulis. Yang kedua merupakan perjanjian internasional tertulis, yaitu dalam hal ini adalah perjanjian yang formal yang digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut, dan secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Mungkin sekian ilmu yang saya dapat bagikan kepada kalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.